Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Mufida. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah epos Mahabharata pada bab 25 dan 26. Langsung saja kita beralih pada bab 25 terlebih dahulu yang berjudul Arjuna dan Pasupata. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai sinopsis pada bab 25 ini, yaitu di tempat mengasingnya di dalam hutan, Bima dan Draupadi berkata kepada Yudhistira bahwa amarah yang didasari dengan kebenaran adalah benar, sedangkan bersikap sabar, menerima penghinaan, dan pasrah menerima penderitaan bukanlah sifat kesatria sejati. Bima sudah tidak sabar ingin segera menyerang Duryodhana dan merebut kembali kerajaan mereka. Baginya tidak ada gunanya menjadi kesatria perkasa jika harus hidup mengembara di hutan tanpa berperang, hanya bertapa bersama para resi dan pendeta. Ya, itu tadi sinopsis pada bab 25. Sekarang kita menuju pada nilai-nilai yang terdapat dalam bab 25 ini. Saya sudah mengambil 4 nilai. Nilai yang pertama saya beri judul yaitu menjunjung tinggi kebenaran. Bukti kutipannya adalah mereka berkata bahwa amarah yang didasari kebenaran adalah benar, sedangkan bersikap sabar, menerima penghinaan, dan pasrah menerima penderitaan bukanlah sifat ksatria sejati. Jadi pada kutipan ini dijelaskan bahwa Bima dan Draupadi meminta kepada Yudhistira untuk segera sadar bahwa amarah bisa benar jika berlandasi dengan kebenaran. Yudhistira tidak boleh pasrah menerima penderitaan karena sikap tersebut bukanlah sikap ksatria sejati. Ya, di sini juga terdapat pesan untuk diri sendiri dan orang lain, yaitu jadilah manusia yang berusaha membela kebenaran, jangan hanya sabar dan pasrah menerima penderitaan, karena hal ini bertujuan agar menekan orang-orang yang rela melakukan apa saja demi mencapai tujuan mereka. Contoh dasarnya bisa kita lihat misalnya saat mempunyai pemimpin yang zalim atau pemimpin yang tidak bersikap adil dan tidak jujur, kita berani untuk mengkritiknya karena kritikan tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama. Lalu contoh lain bisa kita lihat saat kita melihat teman yang terkena kekerasan atau bulian di sekolah, kita harus berani membelanya, atau kita bisa melaporkan kepada guru yang berpihak atas masalah tersebut. Lalu nilai yang kedua saya beri judul berpegang teguh pada janji. Bukti kutipannya adalah tetapi dengan mantap Yudhistira berkata bahwa seorang kesatria haruslah teguh memegang janjinya, bahwa tahan uji adalah kebajikan paling mulia dari segala sifat manusia. Pada kutipan ini, Yudhistira berkata kepada Bima bahwasanya kesatria sejati adalah dia yang teguh memegang janjinya dengan segala kebajikan yang dimilikinya. Misalnya saja, pada saat teman kita meminjam uang kepada kita dan berjanji akan mengembalikannya besok, teman kita harus menepatinya dan membayar hutangnya sesuai yang dia janjikan. Karena jika seorang ingkar terhadap janji, maka orang lain tidak akan percaya lagi kepadanya. Selanjutnya, nilai yang ketiga saya beri judul janganlah tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Bukti kutipannya adalah perang tak dapat diramalkan, kemenangan tak dapat ditentukan, tak ada gunanya tergesa-gesa. Demikianlah Yudhistira terus-menerus berusaha menenangkan saudara-saudaranya yang lebih muda. Misalnya saja saat mengambil keputusan, kita tidak boleh tergesa-gesa karena dampak yang dirasakan bukan diri sendiri saja, tetapi orang lain juga. Dalam mengambil keputusan, hendaklah dipertimbangkan dengan matang terlebih dahulu, agar mendapatkan hasil keputusan yang baik. Selanjutnya nilai keempat saya beri judul kesenangan dunia hanya sementara. Bukti kutipannya adalah Arjuna menjawab, wahai raja segala dewata, aku tidak menginginkan kesenangan atau dunia yang lebih tinggi. Aku datang ke sini meninggalkan Pancali dan saudara-saudaraku di hutan. Aku hanya menginginkan senjata.
Contoh dasar yang dapat saya ambil yaitu misalnya banyak orang yang berfoya-foya dengan menghamburkan uang untuk tujuan bersenang-senang tanpa memperdulikan dampak yang akan ia rasakan di kemudian hari. Padahal kesenangan dunia hanyalah sementara, kehidupan akhirat kekal adanya, maka hendaklah senantiasa kita berbuat baik dan beramal soleh. Ya, selanjutnya kita masuk pada bab 26 yang berjudul penderitaan adalah karunia dharma. Sinopsis pada bab 26 ini yaitu Balarama dan Krishna mengunjungi tempat pengasingan Pandawa di hutan rimba. Melihat penderitaan Raja Diraja, Yudhishthira dan saudara-saudaranya, Balarama merasa tidak adil terhadap takdir yang menimpanya. Kejahatan yang dilakukan Duryodhana menjadikan dirinya selalu mengenakan pakaian kebesaran dan bersulam emas. Sementara Yudhishthira yang selama ini selalu berbuat kebaikan malah mengenakan pakaian dari kulit kayu. Nilai pertama saya beri judul yaitu berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukti kutipannya adalah bagaimana kelak Dhritarashtra mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bagaimana ia bisa membela diri waktu berhadapan dengan dewa kematian. Contoh kecilnya dapat saya ambil misalnya saat kita merusak kepunyaan novel teman kita harus menggantinya atau membelikan novel yang baru, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab kita terhadap orang lain. Selanjutnya nilai yang kedua saya beri judul jangan menjadi manusia yang angkuh. Bukti kutipannya yaitu tetapi Pandawa takkan sudi menerima uluran tangan orang lain. Mereka lebih suka berusaha sendiri. Draupadi yang terlahir berdarah pahlawan pasti tak mau mendengarkan ini. Contoh kecilnya saat kita mengalami musibah atau suatu masalah, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita tidak boleh gengsi atau malu menerima uluran tangan orang lain. Maka dari itu kita tidak boleh angkuh atau sombong terhadap orang lain, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya. Selanjutnya nilai yang ketiga saya beri judul setiap orang mempunyai kesedihannya masing-masing. Bukti kutipannya yaitu engkau pikir di dunia ini tak ada orang yang semalang engkau. Tidak, itu tidak benar. Memang setiap orang dengan cara dan perasaannya sendiri menganggap kesedihannya yang paling berat di dunia. Sebab segala sesuatu dirasakan lebih pahit daripada apa yang didengar dan dilihat. Contoh kecilnya saya bisa ambil yaitu misalnya pada saat kita mengalami kesedihan, contohnya si A mengalami kesedihan karena gagal masuk universitas yang dia inginkan, sementara si B mengalami kesedihan karena orang tuanya mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat kita bersedih karena mengalami masalah, kita langsung ingat bahwa kesedihan yang kita rasakan belum seberapa dengan kesedihan yang orang lain rasakan. Selanjutnya nilai yang keempat saya beri judul dukungan orang-orang sekitar. Bukti kutipannya adalah dan sekarang bandingkan dengan keadaanmu. Engkau punya saudara-saudara yang gagah berani, istri yang setia dan dukungan dari kaum Brahmana yang suci. Mereka semua setia menemanimu. Pikiranmu baik dan teguh. Memang kasihan kepada diri sendiri adalah wajar, tetapi keadaanmu tidak seburuk penderitaan orang lain. Contoh kecil yang dapat saya sampaikan dari nilai yang keempat ini yaitu misalnya saja jika seorang anak ingin memilih pendidikan di sebuah universitas yang dia inginkan, orang tua, keluarga, teman, kerabat harus mendukung dan menyemangatinya. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai epos Mahabharata pada bab 25 dan 26 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.